Shalom, selamat pagi semuanya. Oh, belum semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau naikkan pujian kita di hadapannya. Jesus, Tuhan. Shikiralaya ratakaya ramaya shikirererere. Kiralaya ramatakaya rabaya shikirererere. Kiralaya rata shikirererere. Oh, ya Yesus Tuhan, biar kami memuji-Mu. Yesus, kami puja, ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan lagi, Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Yes Tuhan, ini Tuhan pengakuan hati kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Ya Yesus, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia. Ya Yesus, kami mau menyembah-Mu selamanya. Penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji
kemuliaan di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Oh, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, hanya Dia Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja, hanya Dia. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Jesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Kami mau berserah bagi-Mu Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Hati kami bersuka Tuhan, Kau yes, atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan yes Tuhan, nyanyi dan bersoraklah. Yes Tuhan, biar kami memuji Engkau Tuhan, namamu Tuhan yang diagungkan Tuhan. Yes Jesus, haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, hanya mendengar namamu Tuhan. Haleluya Jesus. Oh ya Yesus Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih. Kalau setiap kami Tuhan sampai hari ini masih di titik ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Bukan hebat dan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena nama-Mu yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Engkau Raja berdaulat atas setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, beri sorak-sorai kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Jangan lupa kasih salam kanan kirinya. Katakan, Yesus kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan.
Hari ini itu hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Yes, di dalam Tuhan. Dan Tuhan Bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Yes, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa, saudara? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dan Tuhan Amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka di dalamnya. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, dan bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya Jesus. Amin. Haleluya. Oleh. Haleluya. Siapa yang sudah bersuka cita pagi hari ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang terlambai. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Siap bergoyang pagi hari ini? Iya, lamtera bergoyang pagi ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari. Asik. Semuanya bergoyang. Yes Tuhan, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, asik, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji. Tinggikan siapa? Oke, dengan gendang semuanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku
percaya. Asik. Yes Tuhan. Karena kasih-Mu Amin. padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji. Tinggikan siapa? Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang. Asik, asik. Yes Tuhan. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi dengan gendang. Asik, asik. Dengan kecapi, Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kasih. haleluya. Thank you Jesus. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Biar setiap apa yang saat-saat ini kita alami, saya tidak tahu apa setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara saat-saat ini. Tapi saya mau percaya, kami mau percaya, kita mau percaya bahwa Dialah Allah yang sanggup melakukan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Bahwa Dialah Yesus Tuhan yang akan berdaulat atas setiap hidup kita. Amin. Jesus. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, ya bebelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yes, ya Tuhan. Kami mau ini tidak hanya sekedar lagu Tuhan. Yes Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama dari lagu ini. Di sini dikatakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Itu di dalam satu nama. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Yes. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Biar semuanya bagi Dia dan untuk Dia. Ya Yesus Tuhan. Di dalam kelemahanku
berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Yes Tuhan, oh Jesus, Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup Tuhan. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang untuk jemaat Tuhan bisa bangkit diri kembali. Kita mau sama-sama lagi katakan, yes Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi katakan, yang membelah laut. Yes Tuhan. Amin. Kau yang sanggup Tuhan, pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat. Hanya Kau Tuhan, zat sejati. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sanggup membukakan jalan bagi kami Tuhan. Kalau setiap orang-orang berencana menutup setiap apa yang dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup buka Tuhan bagi kami. Pintu berkat-Mu Tuhan ada atas setiap hidup kami Tuhan. Shekerala takaya ramaya sekere de hiralaya ramatase. Jesus, Jesus Tuhan. Shekerala takaya ramaya so. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sekerala takaya ralamata kaya ramaya sekere de hirala baba 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 sekere de kirala ya ramase. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekerala takaya rama 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 ya sekere yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yes Tuhan, yes. Suara kami Tuhan, Suara kami Tuhan, oh Jesus. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan dengan lembut. Yang teduhkan badai. Haleluya Jesus. Ya mustahil pun terjadi. Pengakuan kami ini Tuhan. Kuasa-Mu Yes Tuhan. pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Jesus. Kisehete kerapataya sekere de 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 de. Kiralaya ramata kaya rama sekere de 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 de. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Yang Memegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat Mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. yang Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari saudara kita menyembah Dia. Dia ada di sini. Sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapakku di surga. Sembah Dia. Oh, terpujilah nama-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Aku sembah Engkau ya Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau yang layak disembah, segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah-Mu, ku sembah Kau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami tidak ada di tempat-tempat yang lain, tapi kami ada di rumah kesukaan Tuhan. Ini bukan kebetulan kalau kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menarik kami ke tempat ini untuk beribadah sujud di hadapan-Mu mencari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati satu persatu. Kami tidak mau pulang dari tempat ini dengan tangan yang kosong. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Jasmani rohani kami boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Mari Allah Roh Kudus, sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman Tuhan. Urapi dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya hamba-Mu tidak salah menyampaikan. Urapan yang sama juga turun kepada seluruh jemaat-Mu. Kami mau Tuhan ketika firman ini disampaikan, firman ini boleh memberkati jemaat-Mu dan bisa mengubah hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari demi hari hidup kami ini semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami sampai selesai ibadah kami ini. Terima kasih. Dan segala kuasa kegelapan roh-roh yang jahat, engkau yang mengganggu ibadah ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar dari sini. Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Hanya Roh Kudus yang melayang-layang. Engkau yang menjamah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu berdoa. Amin. Ya silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di tahun 2025 ini. Ya, tanpa terasa ya. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul yaitu kebiasaan positif orang sukses. Jadi rupanya orang sukses itu punya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang positif saudaraku. Jadi tidak orang sukses itu terus tiba-tiba sukses, tidak. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan untuk menjadi orang yang sukses itu. Nah, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Nanti kita akan baca, kita akan pelajari saudaraku. Ini ceritanya bagus sekali ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bisa Nah, saya bacakan ya, saudara simak aja ya. Orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif, saudaraku. Jadi orang yang berhasil itu punya kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik. Contohnya seorang atlet ya. Atlet itu kalau mau bertanding ya, dia pasti latihan dulu, makan teratur, tidur juga teratur, tidak terus sak-sak terus tiba-tiba bertanding terus juara, enggak ada. Pasti dia punya kebiasaan yang baik, kebiasaan positif yang dikerjakan oleh seorang atlet itu. Kalau seorang anak saudara yang masih sekolah ya, kalau mau berhasil, kalau cuma mau naik sekolah, ya mungkin kalau ulangan saja atau ujian belajar itu bisa naik ya. Tapi kalau anak saudara mau punya prestasi, tentunya tidak demikian ya. Belajarnya boleh dikatakan hampir tiap hari. Pulang sekolah, apa yang guru ajarkan, dia baca-baca. Pasti anak saudara menjadi anak yang berprestasi. Ya. Anak yang berhasil melebihi dari teman-temannya. Di atas rata-rata. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang positif, yang baik saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar banyak seorang tokoh bernama Daniel. Daniel ini adalah orang yang berhasil di dalam pemerintahannya. Dia seorang pejabat pemerintah pada waktu itu. Dia orangnya berhasil, dia bisa membawai ratusan orang. Rupanya Daniel punya rahasia keberhasilannya. Ya, kita akan membahas ya tentang Daniel, kebiasaan hidup yang positif. Daniel punya kebiasaan hidup yang positif, akan kita pelajari ya. Akan kita contoh apa sih kebiasaan baik Daniel itu. Satu ya, bisa tampilkan ya, hidup berprestasi. Rupanya Daniel ini dia hidupnya berprestasi saudaraku. Dia berhasil karena dia hidup berprestasi ya. Karena berprestasi maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam beberapa periode kekuasaan. Jadi Daniel ini karena dia punya prestasi, dia bisa duduk di beberapa pemerintahan. Luar biasa ya. Kita lihat ayatnya ya. Ayatnya Daniel 6 ayat 1 sampai 3 ya, bisa ditampilkan. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 3 bisa ditampilkan ya. Nah, saya bacakan ya, saudara simak ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan ya. Saya jelaskan satu persatu supaya Bapak Ibu jelas. Ketika kerajaan Israel ini ya, ketika Salomo mati ya, meninggal, kerajaan Israel ini terpecah menjadi 2, utara dan selatan ya, betul ya. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah,
pagi ini yang saya ceritakan adalah kerajaan Yehuda. Nah, pada akhirnya kerajaan Yehuda ini dia diserahkan oleh kerajaan Babel. Rajanya bernama Nebukadnezar. Selama 70 tahun Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, singkat ceritanya, Raja Babel ini, Nebukadnezar ini dia mati, saudaraku ya, mati diganti oleh Belsasar. Dan Belsasar ini dia akhirnya juga mati, dan kerajaan Babel ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini lebih hebat dari kerajaan Babel. Rajanya bernama Darius ya. Rajanya bernama Darius. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini ya. Itu kerajaan Persia. Rajanya bernama Darius, tadi yang kita baca di ayat 1 sampai 3 ini. Darius pada waktu dia menjabat, dia berusia 62 tahun. Dan raja ya memilih 120 tadi yang kita baca tadi ya, 120 kalau sekarang ini menteri-menterinya untuk membantu raja supaya pemerintahan Persia ini bisa berhasil. Nah, di antara 120 ini, saudaraku ya, Darius juga memilih 3 orang yang penting ya. Salah satunya adalah Daniel. Nah, coba bayangkan ya, dari 120 Darius memilih 3 orang, salah satunya Daniel. Berarti Daniel ini adalah orang yang berprestasi. Tidak mungkin Daniel asal-asalan memilih, Darius memilih asal-asalan, terus memilih Daniel karena melihat perawaannya bagus ya, tinggi besar, tidak mungkin. Daniel pasti orang yang berprestasi ya, sampai Darius ini memilih Daniel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Daniel ini ada di pemerintahan Darius di kerajaan Persia, Darius sudah mendengar cerita tentang Daniel waktu dia ada di kerajaan Babel. Ya, di kerajaan Nebukadnezar. Dia memang betul-betul orangnya ini berprestasi. Sehingga Darius ini dengar, maka Daniel dipakailah menjadi pejabat tinggi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat bahwa Daniel ini seorang yang luar biasa. Ya. Dia umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu dari zaman Abraham, ya. Itu umat pilihan Allah itu ya, bangsa pilihan Allah itu dari keturunan Abraham ya, yang sekarang itu bangsa Israel itu ya. Daniel ini umat pilihan Allah, memang orang pilihan Allah itu diistimewakan sama Tuhan ya, dari dulu sampai hari ini. Orangnya pandai-pandai dari dulu. Kita lihat Perang Dunia Kedua ya, itu orang Yahudi mau dimusnahkan, mau dihabisi sama Hitler ya. 6 juta orang dibasmi, habis mati, tapi sampai hari ini Israel tidak punah, malah berkembang biak menjadi banyak. Kalau kita lihat negeri Israel dikelilingi oleh musuh-musuhnya, tapi sampai hari ini Israel tidak bisa dimusnahkan karena ini umat pilihan Allah. Israel ini umat pilihan Allah, saudaraku. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, abad 19 sampai abad 20, saudaraku ya, itu saudara bisa browsing ya, di Google bisa ketik ya, itu orang-orang yang bisa mengubah dunia, orang yang menemukan yang bisa mengubah dunia, itu kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan orang-orang Yahudi. Albert Einstein itu orang Yahudi, itu orang pandai yang bisa mengubah dunia. Kalau kita lihat yang menemukan bom itu juga orang Yahudi, namanya Felix ya. Yang menemukan vaksin polio itu juga Albert ya, dia orang Yahudi. Yang menemukan Facebook ya, BlackBerry itu orang-orang Yahudi, dan masih banyak lagi orang-orang Yahudi yang bisa mengubah dunia. Karena orang-orang ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita bicara masa lalu tentang Daniel. Daniel bisa berprestasi itu karena dia orang yang diberkati Tuhan. Sehingga dipakaikan oleh raja untuk dalam mengawasi pemerintahan di Persia pada saat itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terutama anak-anak muda sekarang ya, kalau anak-anak muda mau berhasil, ya sekolahmu atau pekerjaanmu, jadilah orang yang berprestasi. Ibu-ibu yang mungkin sudah tidak bekerja lagi karena sudah usia ya, tapi kan kita punya anak, kita bisa ngasih tahu kepada anak-anak kita supaya anak-anak yang mau pandai, kamu harus berprestasi. Kamu nggak bisa asal-asalan bagi yang masih sekolah ya,
pokoknya belajar, pokoknya naik, enggak bisa. Ya bisa kamu naik, tapi kamu tidak akan menjadi orang yang berprestasi. Orang yang berprestasi itu adalah orang yang memiliki nilai lebih, ada usaha lebih. Orang berprestasi, maka anak-anakmu nanti akan menjadi seorang yang juara. Mungkin ranking 1 sampai 10 ya. Pokoknya orang yang berprestasi. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, tidak bisa kerja asal-asalan. Saudara bisa menjadi orang yang berprestasi di dalam pekerjaanmu. Tidak bisa. Ya. Saudara harus punya nilai lebih. Ya. Datang sebelum jamnya, ya, setengah jam sebelumnya saudara sudah datang, ya, pulang, ya. Tunggu sampai mereka pulang dulu, kerja yang sungguh-sungguh. Nanti saudara akan dilihat, ya, bukan cari muka, bukan, ya. Saudara ini akan dilihat, dinilai, ya, bahwa orang ini beda dengan orang-orang yang lain. Cara kerjanya beda. Nah, inilah yang dimiliki oleh Daniel pada saat itu. Daniel itu beda, saudara, dari sekian ratus orang dia punya perbedaan. Memang dia umat pilihan. Tapi kalau Daniel tidak berprestasi, tentunya dia juga tidak menjadi orang yang berhasil di dalam pemerintahannya, saudaraku. Jadi Daniel memang orang-orangnya memang luar biasa. Dia berprestasi, saudaraku, ya. Lalu yang kedua, apa yang membuat Daniel ini bisa sukses selain hidup berprestasi, ya. Bisa ditampilkan yang kedua, hidup berintegritas, ya. Daniel ini hidup berintegritas. Integritas itu tindakannya dengan omongannya sama. Inilah yang dimiliki oleh Daniel. Daniel ini berintegritas, ya. Saya bacakan, ya. Daniel hidup dengan niat untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya ia memiliki roh luar biasa. Luar biasa kan Daniel, ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Artinya di dalam pemerintahan itu Daniel itu tidak korupsi. Korupsi waktu, korupsi apalagi korupsi uang, ya. Dia kerja dengan sungguh-sungguh, ya. Dia jujur, orangnya baik, ya. Dia jujur, orangnya baik. Dia setia kepada Allah, juga setia mengerjakan apa yang dipercaya kepadanya. Setia dalam perkara yang kecil, ya. Alkitab mengatakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita dalam perkara yang besar. Nah, itu yang dilakukan Daniel, membuat Daniel ini menjadi sukses. Dia berintegritas, ya. Berintegritas. Daniel adalah seorang yang cermat sehingga tidak lalai dan tidak mendapati kesalahan pada tugasnya. Kalau saudara punya anak, kasih tahu, ya, kamu harus berintegritas, ya. Kamu harus sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, ya. Daniel dia bekerja, dia tidak memperhatikan hal-hal yang besar-besar, tapi hal yang kecil pun dia lakukan sehingga dia bisa berhasil di dalam memimpin pemerintahan di kerajaan Persia ini, saudaraku. Kuncinya adalah satu, Daniel berintegritas, ya, dia berprestasi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ini adalah umat pilihan Allah, ya. Dia melakukan hal-hal yang baik untuk raja. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Dia memaksimalkan potensinya dia hanya untuk pekerjaan untuk raja, ya. Luar biasa, ya. Maka kalau saudara, ya, pekerjaannya yang sungguh-sungguh, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Kasih tahu sama anak-anakmu, cucumu, ya. Mungkin saudara sudah tidak bekerja lagi karena usia, ya. Tapi saudara punya anak, punya cucu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Nanti saudara akan menjadi orang yang berhasil. Kalau cuma kerja dapat gajian tiap bulan itu biasa. Semua orang bisa seperti itu. Tapi saudara punya anak sampai menjadi sukses dan berhasil, saudara harus berintegritas, ya. Nanti saudara akan dilihat oleh atasan saudara, orang ini beda dengan orang-orang yang lain, saudaraku, ya. Beda dengan orang-orang yang lain, ya. Yang ketiga, saudaraku, ya. Hidup beribadah. Hidup beribadah tadi yang pertama adalah hidup berintegritas, hidup berprestasi, kedua hidup berintegritas, tiga hidup beribadah. Daniel punya kebiasaan beribadah kepada Tuhan. Ini umat pilihan Allah, keturunan raja yang masih setia kepada Yahweh. Mereka menyebutnya Yahweh atau Elohim Yahweh. Elohim itu dulu sebelum orang Israel mempunyai sebutan Yahweh, dia memanggil Allah itu Elohim, ya.
Dia mengadopsi dari bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Setelah bangsa Israel punya sebutan Yahweh, maka mereka menyebutnya Elohim Yahweh. Ya. Daniel ini setia kepada Yahweh. Dia bersembayang 1 hari 3 kali. Luar biasa kan, pagi, siang, sore atau malam sembayang sama Tuhan. Ya. Hidupnya dia selalu beribadah takut sama Tuhan. Ya. Memang dia umat pilihan Allah, ya, diistimewakan sama Tuhan, memiliki nilai lebih. Tapi kalau dia nggak beribadah juga nggak bisa berhasil, saudaraku, ya. Tidak bisa berhasil. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia sembahyang sampai 1 hari 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kehidupan, bisa di next ya. Nanti sebelum itu ya. Kita akan lihat di dalam Daniel 6 ayat 6 ya, kehidupan ibadah Daniel ya. 6 ayat 6 bisa ditampilkan? 6 ayat 6 ya. Saya bacakan ya sampai nanti ayat yang ke-11 ya. Saudara simak aja, saya bacakan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang duduk dalam pemerintahan itu dia iri hati kepada Daniel. Daniel ini mendapatkan kasih dari raja. Dia cari-cari, golek-golek supaya Daniel ini bisa dilengserkan. Tidak beda dengan sekarang. Sekarang pun kalau ada di dalam pemerintahan ada orang yang punya kelebihan, pasti juga digolek-golek ya. Biar caranya orang ini bisa dilengserkan. Zaman dulu sama, saudaraku ya. Daniel dicari-cari ya, tapi tidak didapatkan kecuali Daniel itu beribadah kepada Allah. 7. Ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. 8. Ya. Jadi mereka itu datang kepada raja, rajanya itu diberi sanjungan begitu ya, sehingga raja senang ya. Yang 8 ya, agak panjang ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah memufakat ya, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkanlah suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi pejabat tinggi lainnya itu mencari-cari kesalahan Daniel, tidak didapatkan. Yang didapatkan Daniel itu hanya sukanya beribadah kepada Tuhan. Nah, dia membuat sedemikian rupa caranya gimana supaya Daniel ini bisa disingkirkan ya. Dia ngomong sama raja, raja pokoknya mulai 30 hari ini ya tidak ada orang yang mencari permohonan kepada manusia maupun kepada dewa-dewa. Kalau itu ada, dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, raja senang ya. Wah, dia dapat sanjungan seperti itu ya. Senang sekali ya. Dia nggak tahu yang dimaksud itu Daniel. Awalnya dia nggak tahu, saudaraku ya. Lanjut di ayat berikutnya. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabutnya. 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel juga dengar ada perintah kalau orang yang tidak minta permohonan kepada dewa atau kepada manusia bisa dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tetap melakukan ibadah berlutut kepada Tuhan. Inilah konsisten Daniel yang membuat Tuhan memberkati Daniel, saudaraku ya. Luar biasa ya, Daniel ini luar biasa. Walaupun undang-undang sudah dibuat, dia tahu nanti hukumannya akan dimasukkan ke gua singa, tidak mengubah niat Daniel untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Meski ada ancaman masuk gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap pada keputusan untuk
beribadah. Lah ini luar biasanya Daniel. Dia takut sama Tuhan. Dia tidak takut dengan manusia. Daniel takut sama Tuhan. Ini kunci keberhasilan Daniel. Ya. Hal yang tetap dilakukan adalah berdoa secara rutin dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Kebiasaan baik tidak akan terganggu oleh tantangan apapun. Jadi Daniel tetap dia tahu ya, kalau nanti bakal dimasukkan ke gua singa, Daniel tetap ibadah. Inilah rahasianya. Ya. Daniel sukses karena apa? Daniel takut sama Tuhan daripada takut sama ancaman manusia. Yang membuat Daniel ini perjalanan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang sukses yang memimpin di Persia, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini sungguh menarik sekali untuk kita simak. Kalau saudara dan saya punya hati yang takut akan Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberkati. Di dalam kisah ini yang sangat menarik ini, saudaraku, saya bisa simpulkan mengapa Daniel ini bisa berhasil. Sukses karena satu, Daniel ini berprestasi. Tadi ya kita baca ya, dua, berintegritas, kedua Daniel ini beribadah kepada Tuhan. Membuat Daniel ini sukses di dalam pemerintahannya, Darius. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, saudaraku? Tentunya kita juga ingin sukses kan, saudaraku. Minimal anak-anak kita juga ingin sukses. Sekolahnya, pekerjaannya, cucu-cucu saudara juga kita juga ingin sukses, ya. Kita juga ingin sukses. Mari kita belajar akan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, ya. Kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, kita jadi bingung nih, saudaraku, ya. Kita sudah berdoa, ya. Pak, kelihatannya aku ya sudah berdoa kayak Daniel, Pak. Mungkin lebih dari 3 kali satu hari. Aku sudah ibadah, pagi ini saudara kan sudah ibadah juga. Saya yakin saudara pasti sudah berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Ya. Tapi sampai hari ini saudara mungkin belum mengalami terobosan. Ya. Tidak semua orang di tempat ini mengalami terobosan. Ya. Saudara sudah berdoa buat anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan lain sebagainya. Saudara belum mengalami terobosan sampai hari ini di tahun 2025 ini. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita bisa kecewa loh, saudaraku. Ya, wah kok begini ya? Sudahlah, ya mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita bisa berpikir yang enggak. Mungkin saya punya salah, mungkin ada kutuk keturunan dan lain-lain. Kita mulai berandai-andai yang jelek-jelek itu, saudaraku. Tidak, saudaraku, ya. Kita lihat belajar Alkitab pagi ini tentang kisah tentang Ayub. Alkitab mengatakan Ayub itu adalah orang yang saleh di pasal pertama. Orang saleh itu orang yang wapi tenan, ya. Orang yang jujur, orang yang baik itu orang yang saleh, itu didapati di kitab Ayub. Ya. Ayub, seorang Ayub pada zaman itu ya, 4000 tahun yang lalu ya. Tapi kalau kita lihat Ayub ini ya, dia mengalami masalah yang begitu besar ya. Dalam sekejap kekayaannya itu habis ludes jadi miskin, saudaraku. Habis badannya kena penyakit kulit, bahkan anaknya mati semua. Ini penderitaan yang saudara kalau membayangkan entek kabeh anaknya mati jadi miskin, ora duwe apa-apa, saudaraku. Ini yang terjadi Ayub. Ini orang saleh loh, saudaraku. Kan tentunya berpikir, salahku apa ya? Salahku apa? Sampai tetangganya bilang ini Ayub mesti bukan orang yang baik, orang yang jahat, orang mungkin orang apik kok sampai kaya ngono. Kadang-kadang kala kita juga seperti itu. Mengapa penderitaan datang kepadaku? Jangan-jangan ini punya kutuk keturunan, jangan-jangan aku punya kesalahan di masa lalu. Kita mulai berandai-andai. Tidak, saudaraku ya. Karena Tuhan mengizinkan Ayub terjadi seperti itu. Ayub sempat mengeluh loh, saudaraku. Sempat mengeluh kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudaraku, bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan Ayub 30 ayat 20. Ayub pasal 30 ayat 20. Ayub 30 pasal 20. Nah, ini keluhan Ayub ya. Perhatikan ayat ini, bagus sekali. Aku berseru minta tolong kepadamu, huruf besar kepada Tuhan. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab aku. Tidak menjawab, aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Lihat ini ya, Ayub sudah
ngomong sama Tuhan. Tuhan tidak menjawab, meneng wae Tuhan itu. Ayub sudah menanti tetapi Tuhan tidak menghiraukan Ayub dijarke. Ayat berikutnya 21 ya. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Itu perkataan Ayub. Sama, terkadang kita juga demikian. Tuhan, sudah sekian lama aku berdoa kepadamu, mengapa engkau tidak menjawab aku? Mengapa sakitku tidak berkesudahan, masalahku tetap menumpuk-numpuk dalam hidupku sampai tahun ini ya Tuhan. Terkadang orang lain bisa nyalahkan kita, wah mesti orang ini punya dosa banyak, punya masalah, enggak mungkin ya. Ayub juga punya pikiran sampai di situ loh saudaraku. Awalnya, tapi kalau kita lihat di akhir cerita ini saudaraku, saudara bisa melihat bahwa Tuhan ternyata dia memberkati Ayub. Di dalam kisah ini penderitaan Ayub ini ternyata Tuhan hanya menguji Ayub apakah Ayub tetap setia kepada Allah. Ya, Ayub tetap setia. Istrinya bilang kutuki saja itu Tuhan Allahmu ya. Ayub jangan gitu toh Bu, maunya yang enak aja. Yang enggak enak ibu enggak mau ya, jangan gitu. Itu luar biasa, perkataan yang luar biasa. Akhirnya Ayub kisahnya ini dipulihkan oleh Tuhan. Terkadang ini bisa terjadi dalam hidup kita. Mengapa masalahku tidak berkesudahan Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang lain. Kita kadang-kadang tidak tahu. Ya, Ayub tidak tahu ya kalau Tuhan mau memberkati 2 kali lipat. Awalnya enggak tahu. Setelah dia tahu ya diberkati Tuhan 2 kali lipat, Ayub bisa berkata, Tuhan menguji aku supaya aku timbul seperti emas. Awalnya enggak tahu loh. Kita juga sama, saudara. Kadang masalah itu datang, kita bisa berpikir yang enggak, tapi kita enggak tahu apa rencana Tuhan di ke depan nanti. Yang satu lagi, kisah tentang Yusuf. Ya, ini kita belajar firman Tuhan supaya kita tidak bingung ya. Yusuf itu kan dijual oleh saudaranya, ya, dijual oleh saudaranya, saudaraku. Apakah Yusuf terus, wah puji Tuhan kalau sekarang ya? Tidak, Yusuf juga sempat mengeluh loh saudaraku di penjara. Seorang manusia juga dia ingin dia keluar dari penjara, jangan lama-lama, kan begitu. Yusuf juga sempat mengeluh saudaraku ya, kalau kita kisah ini bagus kalau saudara baca di dalam Kejadian 45 ya. Dia di dalam penjara bertemu dengan seteman penjaranya, juru minum dan juru roti. Dia cerita ngobrol-ngobrol sama Yusuf, singkat ceritanya Yusuf mengartikan mimpi mereka itu. Yang satu diartikan, yang juru minumnya ini diartikan oleh Yusuf bahwa nanti dalam waktu singkat dekat ini, 3 hari ini kamu akan dikeluarkan dan kamu akan bekerja lagi di kerajaan. Yusuf pesan sama juru minumnya ini, bilang begini, enggak usah saya bacakan ya, ini untuk meringkas sewaktu aja ya. Saudara dengarkan cerita saya aja. Juru minumnya ini, Yusuf berkata pada juru minumnya, kamu jangan lali ya, nanti ketemu raja, cerita raja ini tentang aku, supaya aku bisa dikeluarkan dari ini. Berarti Yusuf kan nggak nyaman kan di penjara, dia ingin dilepaskan segera toh. Wong saya tuh mencuri juga enggak, menjinai istrinya orang juga enggak, ngerampok enggak, korupsi enggak. Lah kok dimasukin yang ngene kene kepiye? Ngomongkan sama raja ya, supaya nanti raja dengar aku bisa dikeluarkan. Berarti Yusuf mengharapkan keluar dari situ. Berarti saya bisa membayangkan Yusuf juga berdoa kepada Tuhan. Alkitab enggak mencatat, ini saya hanya membayangkan saja. Yusuf berarti juga berdoa minta sama Tuhan. Tetapi apa? Tuhan diam saja. Seakan-akan Tuhan berkata, belum selesai Yusuf, kisahmu ya, perjalananmu masih panjang. Lah panjang nek sebulan 2 bulan 13 tahun ya saudaraku. Itu sampai jambulwanen saudaraku ya. Jadi 13 tahun menderita, Tuhan tinggal ngomong lagi, aku sing nglakoni 13 tahun ya. Tapi saudaraku ya, Yusuf awalnya tidak tahu. Tapi setelah Yusuf diangkat ya menjadi penguasa Mesir, orang keduanya Firaun di Mesir ya. Jadi orang kedua Firaun ya. Dia bisa mengartikan mimpinya itu ya. Raja Firaun,
Dia menimbun gandum sebanyak-banyaknya. Ketika musim panen dan waktu musim paceklik, mereka tidak punya makanan. Ya. Orang-orang yang dari Kanaan. Saudaranya Yusuf datang ke Mesir membeli gandum. Disitulah Yusuf baru tahu. Yusuf baru tahu ternyata Tuhan mereka-rekakan Yusuf yang baik. Ya. Kalau seandainya Yusuf dikeluarkan pada saat dia di penjara itu, ceritanya beda. Tapi Yusuf menanti 13 tahun, Yusuf bisa berkata, kalau kita baca di Kejadian 45, ternyata Tuhan mendahului aku, ya, mendahului Yusuf supaya aku bisa memiliki makanan, bisa memberi makan saudaraku supaya saudaraku ini tidak mati kelaparan. Yusuf baru tahu. Ternyata Yusuf tahu setelah kemudian, sekian tahun kemudian. Demikian saudara dan saya. Kadang-kala masalah ini tidak tahu kita. Loh Tuhan, mengapa kok begini Tuhan? Saudara tidak tahu rencana Tuhan di dalam hidupmu. Nantinya saudara tidak tahu. Kadang-kadang kita mulai berandai-andai dan bagaimana, ya maklum lah ya namanya manusia. Susah kok sampai tahunan, ya mungkin ya ada keluhannya namanya manusia ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ya, 13 tahun tidak seberapa dibandingkan Yusuf menjadi tangan keduanya Firaun. Ya. Dia baru tahu ternyata Tuhanlah yang mereka rekakan saudaraku. Supaya saudaranya ini bisa beli makan, bisa hidup, memperbaiki keturunannya. Awalnya Yusuf tidak tahu. Maka kesulitan saudara saat ini yang saudara dapatkan saudaraku ya. Saudara jangan mengeluh. Terkadang kita nggak tahu rencana Tuhan di kemudian hari buat kita nggak tahu. Nanti saudara akan tahu setelah itu terjadi. Mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, kesehatanku, masalah keluargaku, masalah ini, masalah itu. Tuhan belum menjawab sampai bertahun-tahun. Tapi saudara tidak tahu rencana Tuhan di dalam hidupmu, saudaraku. Yusuf awalnya juga enggak tahu. Setelah dia jadi orang kedua Mesir, lihat saudaranya beli gandum, baru tahu, oh ini ternyata rencana Tuhan. Kalau misalnya dia dikeluarkan pada saat di penjara dengan juru minumnya itu, ceritanya jadi beda saudaraku. Maka saudara jangan mengeluh apa yang saudara sekarang ini ada. Ya. Satu lagi, ya Musa tadi yang kita nyanyikan tuh ya, membelah laut itu ya, saya senang dengan lagu itu. Awalnya kan orang Israel ini kan berjalan mengikuti tiang awan, tiang api ya. Nah tiba-tiba tiang awan, tiang apinya berdiri di depan laut. Terus kan Musa jadi bingung. Loh lagi piye iki? Lah belakangnya Firaun. Lah Tuhan gimana? Lah Tuhan. Lah aku mbok tuntun kok barbarane didepke di laut. Lah aku bisa dikerutuki batu seorang sebanyak ini bisa mati, konyol ini. Pikiran Musa mungkin ya. Ini bayangan saya aja ya. Musa enggak tahu awalnya. Awalnya enggak tahu, bangsa Israel juga enggak tahu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah dari itu saudaraku. Maka kalau saudara punya masalah terjepit, tidak terjawaban, jangan gimana-gimana dulu. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Ketika laut itu terbelah menjadi dua, seumur hidup sampai hari ini tidak pernah ada laut yang terbelah. Mereka berjalan di tengah-tengah lautan yang kering saudaraku. Ternyata Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, ingin mencelikan matanya Firaun. Iki loh umat pilihanku, umat yang aku berkati. Kamu tidak bisa membunuh umatku. Walaupun di depan itu ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Ini umat pilihanku. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepada umatnya. Demikian saudara dan saya. Masalahmu belum selesai, sudah bersyukur saja. Kamu nggak tahu rencana Tuhan di kemudian hari. Ya. Di kemudian hari Tuhan akan memberikan jalan yang luar biasa. Kita enggak tahu. Yang kita tahu adalah kita punya Allah yang hidup. Ya. Yesus kita hidup, saudara. Tuhan itu tidak mati loh, saudaraku. Dia bukan manusia. Ya. Dia Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia hidup, dia tidak mati. Ya. Kita ini umat pilihan Allah, saudaraku ya. Kita umat pilihan Allah. Segala masalah kita hadapi, kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya hubungkan dengan ayat dengan perjanjian baru. Mari kita belajar sekali lagi. Lukas 12 ayat 27 sampai 28. Lukas 12 ayat 27.
Perhatikan ayat ini, sungguh indah ayat ini memberkati saya. Perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 28 ya. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudaraku, ayat ini sepintas begitu saja. Coba perhatikan, simak. Tuhan berkata, kalau bunga bakung itu didandani Tuhan sampai sedemikian rupa, saudaraku. Terkadang kita ini khawatir, loh Tuhan, masalahku enggak selesai sampai bertahun-tahun. Tuhan mengingatkan, bunga bakung itu didandani sampai sedemikian rupa, indahnya, wapi tenan, saudaraku. Lah kita ini kan bait Roh Kudus. Ini bait Roh Kudus loh, saudara. Saudara itu bait Roh Kudus, umat pilihan Allah. Saudara sudah dibeli oleh darah Yesus tunai, lunas dibayar di Kalvari, di kayu salib. Saudara sekarang menjadi miliknya Tuhan, menjadi miliknya Allah. Kita ini bait Roh Kudus miliknya Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut kita tanpa seizin Tuhan. Terkadang kita, ya maklum manusia ya, ada kekhawatiran. Saya juga sama ada kekhawatiran. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan itu loh, bunga bakung tak dandani sampai segitu. Terlebih kamu hambaku. Tuhan sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita jatuh hingga sampai tergeletak tangannya yang selalu menopang kita, saudaraku. Bunga bakung didandani, burung pipit di udara dipelihara Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh darahnya. Saudara dan saya ini miliknya Yesus, saudaraku. Tidak ada satu kuasa di dunia ini bisa merebut kita. Maka kita harus meyakini, penuh percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita bisa jatuh tapi enggak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Apapun besar masalahmu yang belum terjawab sampai hari ini, 2025 ini, saudara percaya. Ya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menopang kita. Ya. Tangannya yang selalu terulur menyertai kita. Ya, ingat bunga bakung didandani Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus. Apa yang menjadi masalah kita belum terselesaikan. Kita enggak tahu maksudnya Tuhan. Ya, Yusuf juga enggak tahu kalau bakalnya jadi penguasa di Mesir sampai dia minta dikeluarkan oleh juru minumnya ini, suruh nyampaikan raja. Ya, Ayub juga enggak tahu. Ya, Ayub juga enggak tahu kalau bakalnya Tuhan akan memberkati sampai 2 kali. Ya, Musa juga enggak tahu kalau bakal laut itu terbelah menjadi 2. Bingung pada saat itu, saudara. Piye. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata Allah punya rencana yang indah. Sama dengan kita, kadang-kadang kita enggak tahu, loh ini gimana lah Tuhan kok begini dan begitu. Bingung dewe karepe kita ya. Sampai kalau kita enggak tahu firman Tuhan, kita jadi bingung. Tapi lihat nanti ke depan, saudara baru tahu bahwa Allah itu memelihara kita. Bunga bakung didandani sampai sedemikian rupa. Kita ini bait Roh Kudus. Kita ini bait Allah. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Kita menjadi miliknya Allah. Kita hadapi tahun 2025 ini, percaya kepada Tuhan bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Percaya bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Bapak Ibu, ya, saya garis bawahi, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Yang belum terjawab doamu, percaya, kita enggak tahu ke depan nanti ya rencana Tuhan. Kita enggak tahu dan tidak diberitahu. Ya, kadang-kadang kita takut maklum manusia, tapi percaya firman Tuhan mengingatkan kepada kita kalau bunga bakung didandani, kita ini anak Tuhan, bait Roh Kudus. Percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita di tahun 2025 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapakku yang di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan. Firman-Mu menggarisbawahi bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana yang indah di tahun 2025 ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Engkau tidak pernah membuat kami jatuh hingga sampai tergeletak. Engkau akan membuat anak-anak-Mu di tempat ini hidup dalam keberhasilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu terulur buat anak-anak-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu pagi hari ini. Tidak ada satupun di antara kami yang hidup di dalam kegagalan. Karena rencana-Mu adalah rencana keberhasilan hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu kata firman-Mu ya Tuhan. Maka berkatilah jemaat-Mu satu persatu. Kami yang anak-anak-Mu yang masih sekolah, Engkau berkati, diberi kepandian sampai selesai sekolahnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang anak-anak muda yang masih bekerja. Engkau berkati supaya dia di dalam pekerjaannya punya prestasi Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini bisa dipromosikan untuk ke depan nanti. Karena anak-Mu ini adalah anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, bagi orang tua, Kau juga berkati, berikan kami hati yang selalu beribadah kepada Engkau. Berikan hati kami yang selalu mengasihi Engkau untuk mendoakan keluarga-keluarga kami. Terima kasih, kami rindukan tahun 2025 ini. Bagi kami adalah tahun keberhasilan. Orang boleh berkata apa saja tentang dunia ini, tapi kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Engkau yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Laut sebesar itu Tuhan, Engkau bisa Engkau belah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati jemaat-Mu Tuhan di tahun 2025 ini. Biar kami berjalan bersama dengan Engkau, bisa melewati hari demi hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Come on, dance for Jesus. Hey! Everybody sing. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Wow, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus
I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Till I see your face, I will live that your will be done. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mohon izin saya dari Divisi Wanita menyampaikan sosialisasi untuk kegiatan WBI. Mengundang untuk wanita dewasa dan juga remaja putri, mari kita bersama-sama mengikuti acara ulang tahun WBI yang ke-21. Ulang tahun WBI ini akan diadakan di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 jam 5 sore. Sebagai speaker atau pembicara Ibu PDP Esther Minarni dengan tema Shine in Christ. Konsep acara yang diangkat oleh WBI untuk ulang tahun kali ini dengan nuansa yang berbeda pastinya. Outdoor menjadi pilihan kami karena kami rindu memberikan kesan untuk para WBI yang hadir dan kita mau bersuka cita bersama. Jangan khawatir, outdoor tempat yang akan kami pilih aman dari hujan, begitu ya. Lokasi yang terbaik yang sudah ditentukan berada di Truntum Gama Resto, Jalan Sisinga Mangaraja. Tetap ada firman, seremoni, games, fellowship, dan juga rujaan, begitu ya. Mari bersama-sama wanita kita boleh datang di dalam ulang tahun WBI yang ke-21. Ada pengurus WBI di sini? Silakan bangkit berdiri, pengurus WBI. Pengurus WBI semua silakan bangkit berdiri. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentunya setiap kegiatan apapun tidak lepas dari biaya yang kami butuhkan. Dalam pengadaan kegiatan ini, ucapan syukur ini, kami memerlukan kontribusi dari masing-masing peserta sebesar Rp75.000. Ibu-ibu percayalah, nilai Rp75.000 itu sudah kita tekan sedemikian rupa. Percayalah, ibu-ibu yang berdiri ini dengan sukacita sudah mensubsidi dari kontribusi yang ibu-ibu berikan. Kami dengan sukacita, yang terpenting adalah semua bisa bahagia, boleh bersama-sama hadir di dalam acara ini. Saya mungkin mohon izin untuk bapak-bapak, izinkan ibu-ibunya bahagia. Boleh ya? Izinkan. Bapak-bapak percayalah kepada saya, kalau istri bahagia pasti rezeki dari suami terus mengalir. Amin. Ibu-ibu semangat ya, amin gitu ya. Terima kasih untuk semua pengurus yang boleh merekayasa untuk acara ini. Segera daftar karena memang tempatnya terbatas dan juga percayalah kita merekayasa acara ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur. WBI terus tetap ada di GBI Lamtera. Selanjutnya apabila bagi sahabat WBI yang
rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan door prize, dapat menghubungi pengurus WBI yang berdiri ini. Pengumuman selanjutnya, silakan duduk kembali. Untuk pengambilan outer bagi ibu-ibu yang sudah memesan belum diambil akan dilayani oleh pengurus di depan koperasi, gudang koperasi. Ya, silahkan menuju ke sana, bisa diambil. Nah, bagi yang tidak pesan atau tidak memiliki outer tetapi ingin ikut kegiatan ulang tahun WBI ini, silahkan. Dengan senang hati kami tetap menerima bagi sahabat yang mau mengikuti acara ulang tahun WBI. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kami mohon dukungan dari semua jemaat, kiranya ulang tahun WBI boleh berjalan dan menjadi berkat. Semua wanita bahagia, kalau wanita bahagia pasti bersinar di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, luar biasa. Wanita-wanita hebat dari GBI Lamtera, amin. Amin, puji Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati pagi hari ini? Luar biasa, semuanya diberkati Tuhan. Saya mengundang untuk jemaat Tuhan yang baru kali pertama hadir di ibadah GBI Lamtera, bisa bangkit diri? Tidak ada. Baik, puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa buat persembahan. Mari angkat persembahan saudara. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bawa persembahan di hadapan-Mu. Baik persembahan 1/10 syukur, persembahan diakonia dan persembahan yang lain-lain. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami akan menyudahi doa pagi ini, ibadah pagi ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberi kepandaian, diberikan masa depan yang cerah seperti tunas pohon zaitun. Dan Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga semakin hari rumah tanggamu semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.